Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2, khususnya mengenai bab 1 teorema Pitagoras. Diharapkan nantinya setelah menonton video ini kalian dapat memahami aplikasi teorema Pitagoras pada bangun datar. Jadi nanti di sini kita akan memahami beberapa contoh soal beserta pembahasannya ya. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami latihan soalnya. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi AD adalah, nah dari gambar ini kita disuruh menentukan panjang AD ya. Kalian perhatikan di sini kan ada dua segitiga ya. Segitiga yang pertama yaitu segitiga ABD, dia merupakan segitiga siku-siku. Jadi nanti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian segitiga yang kedua yaitu segitiga BCD. Nah di sini dia juga merupakan segitiga siku-siku, sehingga kita bisa menentukan panjang sisi-sisinya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang sisi AD, kalian perhatikan, AD kan berarti ini. Jadi, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang sisi AD. Namun, syaratnya supaya kita bisa langsung menentukan, itu kan harus ada dua sisi yang sudah diketahui. Nah, ternyata di sini kan hanya satu yang sudah diketahui ya, yaitu AB. Sedangkan BD-nya itu kan belum diketahui. Karena BD belum diketahui, jadi kita harus mencari panjang BD terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, untuk caranya kalian bisa memanfaatkan segitiga ini, BCD. Di sini kan sudah diketahui panjang BC-nya, terus panjang CD-nya, sehingga kita bisa menemukan panjang BD. Nah, jadi kita harus menentukan panjang BD terlebih dahulu. Kalian perhatikan di sini BD posisinya sisi miring atau bukan? Bukan ya, karena bukan berarti nanti operasinya adalah pengurangan. Sehingga kalian tinggal mengurangkan saja. Yang besar dikurangi yang kecil atau sisi miringnya dikurangi sisi alasnya. Nah, tinggal kalian masukkan. Di sini kan berarti CD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, CD-nya itu berapa nilainya? 17 kuadrat kan, dikurangi BC-nya adalah 8 kuadrat. Tinggal kalian hitung, ketemu 289 dikurangi 64. Nah, hasilnya adalah 225. Sehingga panjang BD-nya kalian bisa menghilangkan kuadratnya dengan memberikan akar. Nah, jadi di sini akar 225. Hasilnya berapa? Nah, ketemu 15. Jadi panjang BD-nya sudah ketemu yaitu 15 cm. Setelah menemukan panjang BD, baru kita bisa mencari panjang sisi AD-nya. Nah, panjang sisi AD karena dia bukan sisi miring berarti dikurangi, benar. Jadi yang besar atau BD dikurangi dengan yang kecil yaitu AB. Sehingga BD kuadrat dikurangi AB kuadrat sama dengan BD-nya 15, AB-nya 9. Nah, dicari kuadratnya 225 dikurangi 81, hasilnya adalah 144. Namun ini masih dalam bentuk kuadrat ya. Selanjutnya tinggal kita hilangkan saja kuadratnya dengan memberikan akar 144. Akar 144 yaitu 12 cm. Jadi panjang sisi AD adalah 12 cm. Bisa ya mengerjakannya. Kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan segitiga ABC berikut. Segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB 26 cm dan AC-nya 40 cm. Garis AD merupakan garis tinggi segitiga yang ditarik dari titik A dengan panjang AD-nya adalah 24 cm. Berapakah panjang sisi BC? Kemudian tentukan keliling dan luas segitiga ABC. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian perhatikan saja dulu. Di sini kan ada gambar segitiga ya.
Coba segitiganya ada berapa? Ada 2 apa 3? Nah, ada 3. Kalian perhatikan di sini sebenarnya ada 3 segitiga. Segitiga yang pertama yaitu yang besar sendiri, ABC. Coba kalian perhatikan segitiga ABC. Dia siku-siku apa bukan? Nah, iya bukan. Karena di sini kan tidak ada yang menandakan bahwa dia siku-siku ya. Jadi ini ABC itu bukan segitiga siku-siku. Karena bukan siku-siku berarti kita tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang sisi-sisinya. Nah, sehingga BC sendiri di sini, BC kita tidak bisa langsung menghitung menggunakan teorema Pitagoras karena ABC ini bukan siku-siku. Lalu bagaimana cara untuk menentukan BC? Nah, kalian perhatikan BC kan di sini dibagi menjadi 2 ya. Bisa dibagi menjadi 2 yaitu BD dan DC. Jadi, kita nanti bisa mencari BC dengan cara ini. BC sama dengan kan ini BD ditambah DC. Jadi kalian nanti harus mencari panjang BD-nya dulu dan mencari panjang DC-nya. Nanti kalau sudah ketemu baru dijumlahkan. Nah, setelah dijumlah ketemu deh nilai BC-nya. Sehingga kita bisa menentukan panjang sisi BD terlebih dahulu. Kalian perhatikan, di sini kan ada 2 segitiga ya, ABD dan ADC. Kalian perhatikan untuk segitiga ADC di sini sudah jelas dia adalah segitiga siku-siku karena sudah ada tandanya ya. Lalu untuk segitiga ABD bagaimana? Apakah dia siku-siku? Nah, karena di sini sudut ADC dia adalah siku-siku atau 90 derajat, otomatis yang segitiga ini ABD atau sudut ADB ini yang di sini dia juga 90 derajat. Sehingga mengakibatkan ABD, segitiga ABD ini merupakan segitiga siku-siku. Kok bisa besar sudutnya 90 derajat? Nah, kalian perhatikan. Di sini kan ada 2 sudut ya. Yang ini 90 derajat. Yang ini kenapa dia 90 derajat? Kalian perhatikan, mereka berdua kalau digabungkan membentuk sudut lurus. Ingat, besar sudut lurus adalah 180 derajat. Karena di sini sudah 90 derajat, otomatis sisanya juga 90 derajat. Nah, akibatnya di sini ADB ini dia juga siku-siku. Jadi, karena segitiga ABD ini merupakan segitiga siku-siku, kita bisa langsung menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang BD. Nah, karena BD sisi miring atau bukan? Bukan ya, berarti BD kuadrat sama dengan dikurangi, yaitu yang besar atau sisi miringnya AB kuadrat dikurangi dengan yang tegak, yaitu AD kuadrat. AB kuadrat 26 kuadrat dikurangi AD kuadrat 24 kuadrat. Nah, tinggal kalian hitung. Ketemu 676 dikurangi 576, hasilnya adalah 100. Sehingga panjang BD-nya kita bisa mencari akar dari 100 yaitu 10 cm. Nah, BD sudah ketemu yaitu 10 cm. Selanjutnya kita tinggal mencari panjang sisi DC-nya. Untuk mencari panjang sisi DC hampir sama seperti panjang sisi BD. Kalian perhatikan segitiga ADC. Dia itu kan segitiga siku-siku ya, sehingga kita bisa langsung menggunakan teorema Pitagoras. Nah, karena DC bukan sisi miring, berarti nanti operasinya adalah pengurangan. Benar sekali, yang besar dikurangi yang kecil atau AC kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat. AC-nya berapa? 40. Dikurangi AD-nya adalah 24. 40 kuadrat adalah 1600. Dan 24 kuadrat adalah 576, sehingga ketemu 1024. Ini masih dalam bentuk kuadrat ya, tinggal kita ubah ke bukan bentuk kuadrat dengan cara diakarkan. Jadi kalian cari akar dari 1024 berapa? 32 cm. Nah, di sini panjang DC-nya sudah ketemu, berarti kita langsung mencari BC-nya. Nah, tadi panjang BD-nya itu kan 10. Berarti nanti 10 ditambah panjang DC-nya adalah 32. Nah, ditambah 32 ketemu 42 cm. Jadi, panjang sisi BC adalah 42 cm. Nah, ini sudah ketemu ya. Tinggal kita mencari yang B ini, yaitu keliling dan luas segitiga ABC. Untuk mencari keliling, ingat rumus dari keliling segitiga adalah
jumlah semua sisi. Karena di sini segitiganya ABC, berarti kalian tinggal menjumlahkan saja sisi AB ditambah BC ditambah CA. Nah, tinggal kalian masukkan AB-nya berapa? 26 ya, ditambah BC-nya tadi sudah ketemu 42, terus CA-nya adalah 40. Nah, hasilnya adalah 108 cm. Kemudian kita tinggal menentukan luas segitiganya. Ingat, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya yang mana? Alasnya kan berarti yang ini, BC ya. BC tadi nilainya adalah 42. Kemudian tingginya yang mana? Tingginya ya ini, dia sebagai garis tinggi atau yang tegak lurus dengan alas. Sehingga kita bisa langsung menghitungnya setengah kali alasnya tadi 42 kali tingginya adalah 24. Ini 42 dengan 2 bisa kalian coret. 42 dibagi 2 adalah 21. Nah, tersisa 21 kali 24 yaitu 504. Nah, jadi keliling segitiga ABC adalah 108 cm dan luas segitiga ABC adalah 504 cm persegi. Itu soal nomor 2. Kita lanjut soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Tentukan keliling trapesium ABCD. Nah, untuk menyelesaikannya, di sini kan kalian disuruh mencari keliling. Ingat, keliling adalah rumusnya jumlah semua sisi. Jadi kalian tinggal menjumlahkan saja. Di sini kan AD sudah ketemu ya, ditambah AB, AB-nya juga sudah diketahui, ditambah BC dan ditambah CD. Nah, dari keempat sisi ini ternyata hampir semuanya sudah diketahui kecuali yang BC. Jadi, tugas kalian adalah menentukan panjang BC terlebih dahulu supaya nanti kita bisa menghitung kelilingnya. Nah, ini yang tadi ya. Kita akan menentukan panjang BC-nya dulu. Kalian perhatikan di sini trapesiumnya. Dari gambar trapesium ini, kita sebenarnya bisa membuat garis bantu, menarik garis dari titik C tegak lurus ke alas di sini ya, ke sisi yang AB. Nah, ketika kalian menarik garis di sini kita misalkan beri titik E. Nah, di sini dia akan membentuk segitiga ya, CEB. Ini siku-siku apa tidak? Siku-siku karena dia sejajar dengan garis AD. Dan ini tegak lurus ya. AD-nya kan di sini tegak lurus. Berarti di sini sudutnya 90 derajat. CE juga sama, dia tegak lurus 90 derajat. Otomatis CEB merupakan segitiga siku-siku sehingga kita bisa menentukan panjang BC-nya menggunakan teorema Pythagoras. Tapi kita harus tahu dulu panjang sisi dari CE dan EB-nya. Nah, untuk panjang sisi CE sendiri kalian perhatikan, CE dengan AD sama apa tidak? Sama ya, di sini panjangnya sama karena AD-nya 15, berarti CE juga 15. Kemudian untuk yang EB, kalian perhatikan dulu di sini untuk AE dulu. AE dengan DC panjangnya sama apa tidak? Sama ya, karena DC-nya 25, berarti AE-nya juga 25. Nah, kemudian AB-nya itu kan 33 cm. Dari A sampai E di sini 25. Nah, sisanya dari E ke B itu berarti berapa? Ini dari A ke B tadi 33 ya. Berarti untuk mencari EB kita bisa mengurangkannya. 33 dikurangi 25 berapa? 8. Jadi AE-nya 25, EB-nya 8. Sehingga total AB-nya adalah 33. Nah, sehingga kita bisa langsung menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang BC-nya. BC sisi miring atau bukan? Sisi miring ya. Karena dia sisi miring berarti operasinya adalah penjumlahan. Tinggal dijumlah aja CE kuadrat ditambah EB kuadrat. CE-nya adalah 15 ditambah EB-nya adalah 8. Tinggal 225 ditambah 64 ketemu 289. Jadi untuk CB-nya sendiri yaitu akar dari 289 ketemu 17 cm. Nah, panjang CB-nya sudah diketahui. Kita tinggal menentukan kelilingnya. Oh ya, ini CB dengan BC sama ya. Ini harusnya penulisannya sama nih. Kalau ini BC berarti ini BC harusnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini udah terlanjur. Nanti kalian nulisnya diganti aja. Ini jangan CB tapi BC. Oke. Tapi sih sama aja. Intinya di situ. Intinya posisi yang ini kan. Kemudian kita langsung bisa menentukan kelilingnya. Tadi kelilingnya kan jumlah semua sisi. AB-nya adalah
33 ya, ditambah BC-nya sudah ketemu tadi yaitu 17, ditambah CD-nya ini 25, dan DA-nya adalah 15. Sehingga kalau kita jumlah semuanya adalah 90 cm. Jadi keliling trapesium ABCD adalah 90 cm. Nah, ini dia contoh soal mengenai teorema Pythagoras yang berkaitan dengan bangun datar. Bisa ya mengerjakannya? Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.